Di situ Hasan langsung nunjuk ke arah sana kan, ke arah kamar Hendra. Dan kayak ngasih kode gitu ke Hendra sama Doni buat ngeliat juga ke arah sana. Dan pas mereka berdua ngeliat ke arah yang ditunjuk sama si Hasan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue. Kalian semua, semoga kalian semua menonton video ini seperti biasa ya, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu memberikan usaha-usahanya, dan selalu dilindungi selama merabaya di dunia ini. Akhirnya kita ketemu lagi. Gue kemarin habis naik Gunung Rinjani, jadi maaf kalau muka gue agak hitam. Padahal mah udah hitam sebenarnya. Kita balik lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain seperti biasa kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, jadi ada cerita nih kali ini dari seseorang yang bernama Hendra, di mana dia ini punya pengalaman waktu itu ngekos di sebuah kosan yang ada di Jakarta. Karena dia waktu itu baru keterima kerja di sebuah PT yang ada di Jakarta. Dan biar deket sama tempat kerja dia ini, ya mau gak mau dia mutusin nih buat ngekos di salah satu kosan yang ada di deket PT itu. Awalnya dia kira bakal enak nih kan, hemat bensin dan segala macam. Tapi ternyata kalau dia bisa milih, mending dia bolak-balik nih jalan dari Tangerang ke Jakarta daripada dia mesti ngekos di kosan itu. Pengen tahu kenapa sih kok bisa kayak gitu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Ini kejadian kalau nggak salah di pertengahan Januari tahun 2018 kalau nggak salah nih. Waktu itu Hendra keterima kerja nih di sebuah PT yang ada di Jakarta, PT Go Samarin. Nah, karena jarak PT ini lumayan jauh ya dari tempat tinggalnya Hendra, rumahnya Hendra ini ada di Tangerang, lebih tepatnya Tangsel, Tangerang Selatan. Akhirnya dia mutusin buat ngekos lah nih di Jakarta, di kosan yang deket dari PT itu, biar ngehindarin macet, hemat bensin, dan segala macem lah. Rencananya abis tanda tangan kontrak, dia mau nyari nih kosan itu. Paginya Hendra pergi nih ke PT yang dimaksud. Dia pergi tuh ke HRD kan buat tanda tangan kontrak dan segala macem. Selesai itu dia mau pergi nih buat nyari kosan. Tapi sebelum itu Hendra jalan nih ke arah kantin yang ada di belakang PT buat beli rokok sama minum. Singkat cerita, abis itu rokok dibeli, ya udah ngerokok lah dia kan tuh sambil duduk. Nah, nggak lama tiba-tiba ada satu orang nih, satu pemuda yang nyamperin dia. Yang dimana si pemuda ini sebelumnya itu ada kira-kira 10 meteran lah dari posisi si Hendra duduk. Dia sambil nenteng tas ransel tuh. Nah, samperin kan, itu pemuda nanya ke Hendra, "Masnya kerja di sini ya?" "Iya bro, besok gua kerjanya. Hari ini tanda tangan kontrak." Mereka ngobrol-ngobrol lah tuh kan, basa-basi segala macam, sekalian kenalan juga. Dan ternyata si pemuda ini namanya Doni, dan dia keterima kerja juga di PT itu barengan sama Hendra. Karena waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 20-an orang lah yang keterima kerja, termasuk Hendra sama si Doni ini. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba si Doni ini bilang ke Hendra, "Oh iya, gimana kalau kita ngekos aja mas di sekitaran sini? Soalnya gue juga jauh rumahnya, gue di Bogor. Daripada bolak-balik boros bensin." "Kebetulan banget Don. Soalnya gue dari awal mau kerja di sini juga ada pikiran buat nyari kosan. Habis zuhur kita cari ya Don." "Boleh mas, kita sholat dulu aja." Singkat cerita, udah jam 12 nih. Udah masuk waktu zuhur. Mereka berdua langsung jalan tuh ke masjid yang gak jauh dari PT itu. Kelar sholat zuhur, akhirnya Hendra sama Doni mulai tuh jalan bareng nyari kosan sambil bawa motor masing-masing. Muter-muterin tuh sekitaran PT kan. Dan selang berapa lama tuh mereka muter-muter, akhirnya mereka nemuin nih satu kos-kosan. Kosan itu sebenarnya gak terlalu gede ya, tapi setelah dilihat-lihat dari luar, mereka berdua nih ngerasa kalau ya sesuai lah sama kriteria mereka. Kanannya kosan itu kebun pisang, kirinya itu kayak semacam empang. Nah, belakangnya itu rumah warga, depannya itu jalanan umum yang jaraknya itu kurang lebih ya 10-15 meteran lah dari kosan itu. Nah, pas lagi lihat-lihat itu kosan, tiba-tiba mereka berdua disamperin nih
sama ibu-ibu. Dia jalan tuh dari belakang kosan sambil bawa semprotan bunga kali ya. Mungkin abis semprotin tanamannya beliau tuh. Nah, ibu-ibu ini nanya, "Kalian berdua mau ngekos di sini ya, Nak?" "Iya Bu, saya sama teman saya mau ngekos di sini. Maaf, ibu ini siapa ya?" "Saya Bu Rani. Saya pemilik kosan ini. Kalau mau ngekos di sini, silahkan." Hendra sama Doni terus diskusi sebentar tuh. Dan abis diskusi-diskusi gitu, akhirnya mereka berdua sepakat nih buat ngekos di situ. Langsung Hendra bayar lah tuh kan kosannya di awal dan langsung diterima sama Bu Rani. Abis itu mereka berdua dikasih kunci kamar kosan nih sama si ibu kos itu. Kamarnya Hendra sama Doni itu ada di kamar nomor 10 di lantai atas. Jadi kosannya ini 2 lantai ya. Nah, kamar nomor 10 itu persis di bawahnya itu kamar nomor 1. Abis Bu Rani ngasih itu kunci, mereka berdua pun izin nih buat pulang dulu. Ya buat ngambil baju-baju sama beberapa barang-barang penting lah. Dan nanti rencananya bakal balik lagi ke kosan itu malam abis Isya. Bu Rani ya nggak ada masalah di situ kan. Orang udah dibayar, serah lo mau datang tahun depan kayak. Yang penting gue bayar dulu nih. Ya udah, abis itu Hendra sama Doni jalan tuh ke motor masing-masing. Nah, pas Hendra lagi nyalain motor nih kan, lagi brum gitu kan, nyalain motor, tiba-tiba si Doni nyamperin dia dan ngomong sambil bisik-bisik. Yang pada intinya si Doni ini bilang kalau dia ini ngelihat kok kosannya kayak yang wingit gitu ya, kayak angker. Soalnya kayak gimana gitu, kayak sepi banget. Ya Hendra nggak mau mikir yang aneh-aneh, dia jawab aja ya wajar mungkin waktu itu sepi. Karena kan orang-orang belum pada pulang kerja, masih siang. Kemungkinan nanti ramenya itu pas habis maghrib, pas orang-orang udah pada pulang kerja. Ya udah kan mereka naikin tuh motor masing-masing dan mereka pergi dari kosan itu. Iya, kosan itu sama tempat kerjanya Hendra bisa dibilang ya nggak deket juga gitu loh, lumayan lah gitu. Makan waktu kurang lebih 20 menit buat sampai ke tempat kerjanya Hendra. Singkat cerita, Hendra sampai nih di rumahnya di Tangerang itu kan sekitar jam 2 siang. Abis itu dia ngabarin nih ke orang tuanya kan kalau dia keterima kerja dan besok udah mulai kerja. Dan juga Hendra bilang nih ke orang tuanya kalau dia udah nemuin kos-kosan dan mulai besok bakal ngekos nih di kosan itu sama temennya. Mamanya Hendra ngedenger itu ya ngeizinin gitu loh si Hendra buat ngekos, tapi nggak tahu kenapa Hendra lihat muka mamanya ini kayak yang khawatir gitu. Hendra tanya kan, "Kenapa mah? Gak enak badan?" Dan mamahnya Hendra itu bilang, "Gak apa-apa nak, kalau kamu ngekos di sana hati-hati ya. Yang penting kamu sama temenmu itu gak putus zikirnya." Hendra iyain lah apa kata-kata mamanya itu kan. Ya dia pikir mungkin mamanya ini ada satu feeling yang gak enak gitu. Ya udah, abis itu Hendra pergi tuh ke kamar buat istirahat. Singkat cerita, maghrib nih. Hendra sholat dulu tuh. Dan kelar sholat dia mulai tuh packing kan. Masukin baju-baju dia ambil dari lemari. Dia masukin tuh ke dalam ransel. Kelar packing, Hendra duduk sebentar tuh di teras depan sama adiknya yang cewek namanya Lisa. Sambil minum kopi bikinan adiknya itu. Hendra sempetin tuh buat main HP sebentar kan. Buat ya nge-scroll sosmed lah. Dan pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ting, masuk nih notif pesan dari Doni. Yang intinya dia ini ngechat, ngabarin kalau nanti dia ke kosannya itu agak malaman dikit. Soalnya dia lagi ada urusan penting yang mesti diselesain dulu. Hendra jawab aja kan, "Oke Don, gak apa-apa." Dan dia lanjut tuh, scroll lagi. Kurang lebih beberapa menit abis dari Doni ngechat tadi, tiba-tiba adiknya Hendra ini nanya pertanyaan yang bisa dibilang agak bikin merinding dan seketika bikin si Hendra ini berhenti nge-scroll. Adiknya dia ini nanya, "Mas, emang Mas gak takut ngekos sendirian di sana? Ntar tiap malam didatengin setan gimana?" "Shh, setan dari mana toh dek? Kamu itu loh, pinter banget bikin Mas merinding." "Ih, serius Mas. Soalnya kan kata Mas itu kosannya deket pohon pisang. Dan di situ tempatnya pocong." "Ngawur aja kamu dek. Dek, mending kamu doain Mas biar lancar kerjaannya dan gak ada setan yang ngedatengin Mas."
Di situ Hendra coba buat cuek aja lah sama omongannya si Lisa itu kan, adiknya itu. Karena emang si Lisa ini suka bercanda. Ya mungkin dia ngomong gitu karena pengen ngegodain abangnya doang. Singkat cerita, mulai kedengeran nih azan Isya. Dan kelar sholat Isya, Hendra mulai nih siap-siap buat berangkat ke kosan itu. Nggak lupa tuh pamitan sama mamahnya, sama papahnya, dan sama adiknya tuh, si Lisa. Dan kampretnya, si Lisa ini masih usil gitu loh. Masih aja sempet-sempetnya ngeledek si Hendra gitu loh. Masih sempat bilang, awas mas, ada setan di sana. Hendra coba buat, masa bodoh lah. Dan di situ mamahnya negur si Lisa tuh. Beliau bilang, kamu nih, abangnya mau kerja bukannya disemangatin malah ditakut-takutin. Tapi Hendra bilang, udah nggak apa-apa mah. Kan si Ade ini emang doyan bercanda. Ya udah kan. Abis itu Hendra jalan tuh ke samping rumah buat ngambil motor dan berangkatlah dia tuh ke kosan. Selama perjalanan bisa dibilang ya normal-normal aja. Waktu itu nggak macet, nggak apa. Pokoknya ya lancar-lancar aja. Padahal waktu itu bisa dibilang lumayan banyak kendaraan. Nah, kira-kira dikit lagi nih mau sampai di kosan. Jarak kira-kira ya 15 meteran lah. Tiba-tiba Hendra ngeliat nih. Set! Sekelebat putih melintas masuk ke kegelapan pohon pisang. Dan hilang gitu aja. Hendra coba buat mikir positif kan. Mungkin itu burung. Tapi kalau dipikir logika ya. Kok burung panjang banget dan bentuknya itu kayak guling. Dan pas Hendra udah sampai nih, tepat di depan kosan. Buset lah, itu kosan sepi banget. Itu kan abis maghrib ya. Harusnya orang-orang itu ya udah pada pulang kerja. Cuma kok ini kosan masih sepi. Hendra ngelihat cuma ada 2 orang tuh yang lagi ada di depan kamarnya masing-masing. Di kamar nomor 15 tuh di lantai atas. Lagi-lagi Hendra coba buat mikir positif tuh. Mungkin penghuni yang lain itu pulangnya agak maleman. Dia bodo amat lah udah. Ntar juga pada balik ke kosan itu dan kosannya jadi rame. Habis itu Hendra masuk tuh. Dia parkirin lah tuh motornya kan di depan kamar penghuni kosan yang lain. Di samping ada tuh satu motor yang udah keparkir. Mungkin itu motor punya yang penghuni kamar kosan itu. Kelar parkirin motor, Hendra coba chat tuh si Doni. Bilang kalau dia udah sampai di kosan. Dan dia fotoin tuh depan kosan kan. Cekrek. Buat bukti nih gue udah sampai. Gak lama si Doni balas tuh. Dia bilang ini lagi OTW. Lagi di warung dulu. Ya udah kan, Hendra naik aja tuh ke atas. Sambil nunggu di dalam kamar. Naik lewat tangga yang ada di pojokan kosan. Sebelah kamar nomor 3 sama 4. Dan itu tangga gelap banget. Gak ada lampunya. Untungnya ada sedikit cahaya yang nerangin tangga itu. Dari lampu depan kamar nomor 3. Nah pas naik tangga gitu. Udah mau sampai atas nih. Tiba-tiba dari bawah ada suara prak. Suara motor jatuh. Sontak Hendra langsung turun lagi dong. Buat nengok dan ngeliat motornya. Jangan-jangan itu motor dia yang jatuh barusan. Tapi anehnya, pas sampai bawah itu, gak ada satupun motor yang jatuh. Motor dia sama motor yang satunya lagi, itu masih ada di tempatnya. Di situ Hendra mulai ngerasa nih, kalau ada yang bener-bener janggal. Walaupun tadi itu suara motor jatuh, karena mungkin pemotor yang lewat di jalan depan itu jatuh. Pasti ada suara derumnya. Ya udah kan, Hendra balik lagi tuh, lanjut lagi dia naik. Dan sampai di atas, 2 orang yang tadi, yang dia lihat dari bawah itu, yang ada di depan kamar, itu nggak ada. Nggak ada tanda-tanda ada orang di lantai itu. Pikir Hendra, mungkin itu orang-orang, 2 orang yang tadi udah pada masuk ke kamarnya masing-masing. Hendra bener-bener sendirian tuh di lantai atas. Dan dia jalan tuh ke kamar kosan dia yang ada di pojok, ngarah ke depan jalan. Di situ dia langsung nyalain lampu, cetek, masuk ke kamar dan nutup pintu. Soalnya banyak nyamuk. Ya wajar lah, deket kebon kan. Dan sambil nungguin si Doni, dia rebahan tuh sambil nonton TV. Dari situ nggak ada keanehan apa-apa lagi. Sampai akhirnya dateng nih si Doni. Soalnya kedengeran ada suara motor yang masuk ke dalam. Langsung aja si Hendra keluar kamar dan ngecek tuh dari atas. Dan bener, itu si Doni datang. Tapi pas dilihat sama Hendra dari atas, ini si Doni kok aneh banget. Doni ini diem aja tuh. Gak ada pergerakan apapun. Posisi masih di atas motor. Hendra panggil-panggilin tuh dari atas kan. Woi, Don. Dan si Doni ini tetap diem aja. Gak nyaut apalagi nengok. Dan gak lama kemudian, ini yang lebih aneh lagi. Tiba-tiba
Doni ini putar balik dan ninggalin kosan. Hendra langsung mikir lah di situ kan, ini anak kenapa dah? Sambil masih nyoba buat mikir positif, lagi-lagi tuh mikir positif kan. Mungkin tadi ini si Doni nggak denger panggilan si Hendra dan dia muter balik karena mungkin ada barangnya dia yang ketinggalan lah atau gimana. Ya udah, abis itu Hendra balik lagi tuh, masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, kurang lebih sekitar ada 10 menitan, Hendra ngedenger lagi nih suara motor masuk. Belum sempet si Hendra keluar kamar dan nyamperin, masuk di notif ke HP-nya kan. Si Doni ngechat duluan di situ. Dia bilang, "Mas, gua udah di kosan nih. BTW, motor lu jatuh nih. Udah jatuh dari gua baru datang." Gak pakai basa-basi, Hendra langsung keluar kamar dan turun tuh ke bawah. Dan bener aja, motornya si Hendra itu udah jatuh, ngeguling ke samping. Gak pakai nanya apa-apaan dulu, Hendra langsung ngebangunin lagi tuh motornya kan, dibantuin sama Doni. Kelar ngedirin itu motor, Doni nanya, "Motornya tadi jatuh gak sadar, Mas?" "Tadi gua sempet denger motor kayak jatuh, Don. Pas gua nyampe dan naik ke atas. Tapi pas gua cek motor gua masih berdiri di posisi standar tengah, gak jatuh gak apa. Dan kalaupun tadi jatuh pas gue abis masuk kamar, gue bakalan denger ada suara motor jatuh." "Ya udah Mas, ceritanya nanti aja. Yuk masuk." Doni ajak tuh si Hendra kan buat naik ke atas. Dan pas sampai tepat di depan pintu kamar kosan mereka nih, tiba-tiba hawa di situ berasa dingin banget, kayak hujan-hujan nih. Terus ada orang yang nyalain AC. Bener-bener dingin. Doni langsung buru-buru ngajak Hendra tuh buat masuk ke kamar dan ngunci pintunya. Di dalam kamar, Doni langsung cuci muka tuh. Sedangkan Hendra dia lanjut lagi tuh rebahan. Selesai cuci muka, Doni langsung duduk tuh di sampingnya Hendra sambil main HP. Langsung aja Hendra tanyain kan, perihal kenapa kok tadi udah dateng terus muter balik lagi. "Don, tadi pas lu dateng, kok lu diem aja pas gue panggil lu, malah muter balik?" "Hah? Gua aja baru datang, Mas. Tadi waktu gua ngecek motor lu jatuh, emang lu lihatnya jam berapa?" "Sekitar jam 8 kurang, Don. Gua tadi panggilin lu dan lu gak nengok, malah diem aja. Terus lu pergi lagi." "Gua gimana, Mas? Orang gua jam segitu tadi masih di jalanan, Mas. Belum sampai kosan." "Lah, terus tadi siapa dong? Soalnya dia mirip banget sama kayak lu, Don." "Mungkin lu halu, Mas. Gua kan kalau dipanggil bakalan nyaut dan nengok." Langsung diem di situ Hendra. Bingung lah dia. Terus tadi itu siapa kalau bukan si Doni? BTW, ngomong-ngomong ya, si Doni yang beneran ini datangnya itu jam 8:15. Nah, sekitar jam setengah 9 malam. Tiba-tiba Doni bilang nih kalau dia lapar dan pengen beli cemilan. Jajan lah gitu kan. Kelupaan dia mau bawa cemilan dari rumah. Begitu juga Hendra. Akhirnya Hendra inisiatif tuh buat beli cemilan. Sekalian mau beli rokok. Si Doni nunggu tuh di kamar. Sekalian nitip juga buat dibeliin rokok. Oke lah. Abis dititipin duit sama Doni, Hendra langsung turun tuh ke bawah. Dan dia langsung tancap gas tuh pakai motor buat pergi ke warung terdekat. Singkat cerita, Hendra udah kelar nih beli cemilan sama rokoknya dan dia balik lagi tuh ke kosan. Kayak biasa, Hendra parkirin lah itu motornya kan. Dan dia pastiin tuh supaya motornya ini nggak jatuh lagi, dia goyang-goyangin tuh. Udah mantep lah. Habis itu jalanlah dia ke atas nih. Nah, baru mau jalan, tiba-tiba ada yang manggil nih dari belakang. "Halo Bang, penghuni baru ya?" Pas Hendra nengok ke belakang ini, ternyata udah ada 2 anak muda nih yang dia lihat tadi tuh, yang di atas, yang ada di depan kamar kosan nomor 15. Langsung aja Hendra jawab kan, "Iya bro, gua sama teman gua ngekos di sini." Di situ Hendra kenalan lah sama mereka berdua, dan mereka berdua ngenalin diri dengan nama Ridwan sama Hasan. Terus Hendra nanya lagi tuh, "Oh iya, lu berdua nggak lihat kah motor gua jatuh pas gua baru sampai ke kosan ini? Soalnya lu berdua kan lagi kayak ngobrol berdua gitu di depan kamar nomor 15. "Kapan dan jam berapa Bang?
Kita aja dari maghrib sampai sekarang di masjid, Bang. Ini aja baru pulang kita. Lah, tadi jam 7:30 bro. Pas gue datang sendirian ke kosan ini. Pas gue parkirin motor di sebelah motor lu. Waktu gue nengok ke atas, itu lu berdua masih di luar. Dan pas gue naik ke atas, lu berdua gak ada. Gue pikir lu berdua udah masuk ke dalam. Ridwan sama Hasan cuma ngerutin dahi gini ya nih kan. Bingung mereka berdua. Mereka sampai sumpah-sumpah tuh kalau dari maghrib mereka ini di masjid dan sekarang baru pulang. Dan karena jarak masjidnya nggak terlalu jauh dari kosan, mereka lebih milih buat jalan kaki. Di situ Hendra langsung merinding tuh sejadi-jadinya. Dan dia langsung ditenangin tuh sama si Ridwan sama Hasan. Terus mereka semua bareng-bareng nih jalan ke lantai 2. Selesai dari situ, Hendra jalan lah nih ke kamarnya. Dan pas sampai di depan pintu, dia ketok-ketok dong tuh kan. Tok 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 tok. Keadaan di dalam kamar itu berisik banget suara TV-nya. Nggak tahu si Doni ini ngapain, tapi kok kenapa dia kencengin itu volume TV? Hendra terus ketok itu pintu kan agak kenceng biar Doni denger kan. Tok 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 tok. Dan selang berapa lama keluar nih Doni bukain pintu. Tapi di situ muka dia udah kayak orang ketakutan. Hendra nanya lah kan, kenapa lu Don? Dan di situ baru Doni cerita. Kalau tadi pas Hendra lagi pergi ke warung, dia ini ngedenger ada suara cekikikan dari arah belakang, dari arah kebun pisang. Suaranya itu kedengeran jauh dan itu yang bikin dia takut banget. Karena setahu dia, kalau suara cekikikan itu kedengeran jauh, berarti sosoknya itu lagi deket. Begitupun sebaliknya. Makanya dia langsung kencengin itu suara TV supaya dia nggak ngedengar suara cekikikan itu lagi. Hendra terus coba buat nenangin temennya itu lah kan. Udah, cuekin aja. Toh gue udah pulang ini. Singkat cerita, paginya nih, Hendra sama Doni udah mulai siap-siap tuh buat berangkat kerja di hari pertama. Dan pas turun bareng, mereka berdua udah ngeliat nih si Ridwan sama Hasan udah duluan di tempat parkir. Ya Hendra sapalah mereka berdua kan. Rupanya mereka berdua ini masih kuliah dan berangkatnya itu sama jam 7. Udah tuh masing-masing beda arah kan. Hendra sama Doni ke arah barat, si Ridwan sama Hasan ke arah timur. Pas kerja itu, gak ada hal yang aneh-aneh, kerja normal kayak biasa. Sampai tibalah nih jam 5 sore, waktunya mereka pulang. Di jalan pulang, kira-kira dikit lagi nih, udah mau sampai kosan. Posisi udah mau maghrib tuh. Nah, tiba-tiba Hendra ini ngelihat kayak ada sosok pocong. Lengkap tuh sama iketan di kepala, tangan yang begini. Dia coba tegesin lagi tuh kan, sambil bawa motor nih, dia coba tegesin lagi tuh kan. Karena ya siapa tahu ya yang dia lihat itu karung. Tapi pas dia tegesin sampai bener-bener mengkerut itu mata kan begini. Bener, itu pocong. Posisinya itu ada di salah satu pohon pisang yang nempel di tembok belakang kamar nomor 1. Dan muka si pocong itu hitam. Nggak kelihatan mulut sama matanya, pokoknya hitam aja. Saking fokusnya sama itu sosok, si Hendra nggak sadar kalau dia ngelewatin polisi tidur kan, cucuk aja. Dan dia hampir oleng tuh, hampir jatuh. Si Doni sampai ngeklakson tuh, sampai nyalip ke depan dan nanya, ngantuk mas? Hendra jawab aja, nggak Don, nggak tahu nih. Gue gak tahu ada polisi tidur. Dan pas Hendra lihat lagi ke arah pohon pisang yang tadi, itu pocong udah gak ada. Dan pas motor itu udah deket banget di tempat itu pocong nongol, udah bener-bener gak ada bekasnya. Singkat cerita, pas udah nyampe di kosan, Hendra suruh si Doni nih buat buru-buru duluan naik ke atas. Doni keheranan di situ. Dia nanya, kenapa mas? Si Hendra bilang aja, ntar gue jelasin. Udah lu naik duluan sana. Doni pun gak yakin jalan duluan karena posisi di situ udah sore banget dan hampir mau gelap. Jadinya Hendra udah merinding sebadan-badan di situ. Dia gak kasih tau Doni. Nah, sampai di pintu depan kamar kosan dia, tiba-tiba, kecium nih, bau melati, nyengat banget. Doni langsung bilang tuh, gak beres nih mas. Ayo dah, buru-buru masuk. Hendra iya aja tuh, dan mereka berdua buru-buru masuk ke dalam. Karena udah mau maghrib nih. Udah tuh aman, sampai sekitar malamnya jam 10. Doni udah tidur duluan tuh. Sedangkan Hendra, dia masih belum bisa tidur. Jadi dia putusin buat main HP tuh. Berharap ya main HP, terus ngantuk gitu kan, terus tidur. Suasana waktu itu udah hening banget. Pertama, TV udah dimatiin. Kedua, suasana di sekitaran itu bener-bener gak ada suara apa-apaan. Boro-boro motor lewat. Jangkrik aja gak kedengeran suaranya. Nah, sekitar 10 menitan main HP itu kan. Tiba-tiba, dari sudut mata dia nih, dia kayak ngeliat ada siluet pocong lewat.
dari balik gorden. Sampai demi-demi dia di sini nulis ke gua nih di email nih. Itu siluet pocong bentuknya persis kayak yang tadi dia lihat di bawah pohon pisang. Ada iketan kepalanya, tangannya begini kan. Dan itu pocong kayak melayang gitu. Mondar-mandir di depan kamar kosan. Karena ada lampu di depan pintu kamar itu, jadinya kelihatan nih siapa-siapa aja yang lewat. Sebenarnya Hendra ini penasaran gitu loh, dia mau ngelihat sekaligus ngecek dan pengen ngebangunin si Doni. Tapi Doni ini kelihatannya tidur pules banget. Jadi dia nggak tega aja nih buat ngebangunin. Nah pas dia bangkit dari posisi tiduran itu, tiba-tiba Hendra ini nyium. Bukan bau melati, bau bangke. Bau bangkainya itu lebih bau daripada bau bangkai tikus. Tapi Hendra orangnya positive thinking gitu ya. Dia mikirnya, mungkin ini bau bangkai dari luar kosan gitu. Bukan bau bangkai dari setan atau pocong tadi yang lewat. Pelan-pelan dia jalan tuh ke arah pintu kamar kosan kan. Dan dia pengen buka nih pintunya. Tangan udah gemeteran nih, udah begini kan. Dia pegang itu gagang, dia tekan ke bawah. Ceklek. Dia buka. Sret. Dia buka itu pintu dan nekatnya dia begini nih, set. Tapi nggak ada siapa-siapa. Udah benar-benar sepi di situ. Dari kamarnya Ridwan sama Hasan juga udah sepi banget, nggak ada suara apa-apa. Cuma nggak tahu nih mereka berdua udah pada tidur apa belum. Nah di situ Hendra nggak sengaja nengok nih ke arah tangga yang ada di pojokan gini. Tek. Dan di situ dia langsung nge-freeze karena itu yang tadi mondar-mandir lewat depan kamar dia, sekarang ada di situ. Pocong itu. Jangan kabur, ngomong aja susah, mau teriak nggak bisa. Mulut itu udah kayak dibekap dari belakang. Seinget dia, pas lagi nge-freeze gitu ya, ngeliatin itu pocong. Itu pocong kan awalnya jauh tuh di pojokan situ kan. Tapi pelan-pelan itu pocong melayang ngedeket ke arah Hendra. Hendra nggak bisa ngapa-ngapain di situ, nggak bisa buang muka, nggak bisa apa, dia cuma gini aja nih. Semakin dekat dan kelihatan jelas. Kalau itu pocong, mukanya hitam. Matanya bolong dua-duanya, mulutnya nganga begini. Dan ada bekas tanah kuburan tuh di kain kafannya. Di situ Hendra langsung kabur pandangannya tuh dan dia pingsan. Paginya Hendra sadar tuh dan dia udah dikelilingin sama Hasan, sama Ridwan, sama Doni dan sama penghuni-penghuni kosan yang lain. Ditanyalah sama mereka tuh kan, kenapa kok bisa pingsan? Ya Hendra ceritain aja tuh apa yang dia lihat semalam. Semua orang di situ coba buat nenangin dia nih dan ngasih dia air minum. Doni sempat nanya, mau masuk kerja apa libur dulu mas? Hendra jawab, kerja aja Don. Udah mendingan gua. Ya menurut gua sih lebih baik begitu ya, karena kan kalau lu kerja, lu tuh ada di tempat kerja, bukan di kosan itu. Sedangkan kalau lu istirahat, lu libur, lu ada di kosan itu. Yang ada lu makin... Oke lah, Doni pun siap-siap tuh buat berangkat sama Hendra juga. Dan penghuni-penghuni kosan yang lain juga balik ke kamarnya masing-masing buat siap-siap tuh. Buat berangkat kerja sama kuliah. Singkatnya, di hari ketiga sama hari keempat Hendra di kosan itu aman. Gak ada lagi gangguan pocong, suara-suara aneh, bau-bau aneh, itu gak ada. Dia pikir, ya udah nih kan, aman. Tapi ternyata dia salah. Masuk hari kelima nih, sekitar jam 1 malam. Hendra kebangun nih dari tidurnya kan, tek. Karena dia kebelet pengen kencing. Ya udah, langsung pergilah dia tuh kan ke kamar mandi buat nyelesain urusannya tuh kan. Nah, belum selesai dia kencing, tiba-tiba dari sekat pintu kamar mandi, dia nyium nih kayak bau anyir darah. Bau banget sampai si Hendra ini mual di situ. Dan selesai dia kencing dan siram itu WC, pas dia mau balik badan, dek, di situ dia kaget setengah mati. Itu di tembok samping pintu, dia ngeliat ada darah ngalir dari atas sekat. Hendra sempet cek itu kan, itu beneran darah, bukan cat atau apa. Karena pas hidungnya dia deketin ke cairan itu, dia cium, baunya tuh anyir. Gak banyak basa-basi, Hendra langsung keluar kamar mandi dan dia pergi tidur lagi. Dan dia tidur tuh di sebelah pintu kamar kosan dan ngadepnya tuh ke pintu itu. Biar dia gak ngeliat setan tuh atau apapun lah yang nantinya keluar dari kamar mandi. Selang 1 jam kemudian, sekitar jam 2-an, mulai nih diteror lagi. Cuma kali ini, Doni juga ngerasain. Jadi jam itu udah nunjukin sekitar jam 2. Nah, tiba-tiba pintu kamar kosan itu ada yang gedor-gedor kencang banget.
Sontak Hendra sama Doni kaget lah. Dan itu suara gedor-gedornya lama. Ada kali sekitar 5 atau 7 menitan. Dia sama Doni ya nggak berani buka itu pintu. Apalagi sekedar ngintip dari balik gorden. Dan belum kelar di situ. Pas pintu itu lagi digedor-gedor, tiba-tiba dari kamar mandi kedengeran suara kerannya ngebuka sendiri. Dan pintu kamar mandinya itu ngebuka, ngetutup, ngebuka, ngetutup sendiri. Gitu terus. Di situ Hendra sama Doni udah nggak tahu mau ngapain. Mereka berdua cuma bisa nutupin pakai sarung terus meringkuk udah begini aja udah. Sepanjang malam sampai menjelang pagi mereka berdua nggak bisa tidur lagi. Karena pas suara keran mati dan pintu itu udah nggak digedor-gedor lagi, tiba-tiba Hendra ini ngerasa kalau di depan dia nih yang posisinya masih meringkuk di dalam sarung tuh kayak ada sosok gitu loh. Cuma nggak tahu apaan. Mereka nggak berani lihat. Dan Hendra ngerasain nih kalau si Doni udah geter banget, udah tremor dia. Kerasa karena Hendra ini kakinya nempel di tangannya Doni. Dan sesekali dia ngedenger Doni ini sampai ngebaca ayat kursi gitu loh sambil bisik-bisik. Sampai akhirnya mulai kedengeran tuh suara tarhim dari masjid yang sholatu wassalamu alaihi ya imaman bla 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 gitu kan. Dan pelan-pelan Hendra ngeberanin diri nih buat ngebuka sarungnya. Dan itu udah normal lagi. Nggak ada siapa-siapa dan posisinya pintu kamar mandi itu udah ketutup rapat. Terus udah nggak ada suara apa-apa lagi tuh. Udah hening. Di situ Hendra ngelihat kalau si Doni ini ketiduran, tapi posisinya itu masih meringkuk. Dia bangunin lah itu orang kan, niatnya pengen ngajakin subuh bareng. Doni terus melek tuh. Cuma dia langsung kayak orang yang ngos-ngosan. Hendra ambilin tuh air aqua kan dan dia minumin tuh ke si Doni. Pelan-pelan si Doni ini udah mulai tenang. Lewat hari ke-6 sama ke-7. Normal tuh. Kayak yang di hari ke-3 sama ke-4. Nah, di malam ke-8, ini yang menurut Hendra bener-bener parah. Gangguannya itu ekstrim lah bisa dibilang. Sampai-sampai Hendra ini bilang ke Doni buat cabut aja lah dari kosan ini. Jadi gini ceritanya, waktu itu Hendra sama Doni kan balik ke kosan tuh sekitar jam 8 malam. Mereka habis makan di luar lah, sekalian cari angin gitu kan karena seharian capek kerja. Nah, pas mereka berdua sampai nih di parkiran kosan, ketemulah nih dia sama si Hasan. Hendra tanya tuh ke si Hasan kan, Ridwan mana bro? Hasan jawab, lagi beli kopi. Nah, pas Hendra sama Hasan lagi ngobrol-ngobrol tuh di parkiran, tiba-tiba si Hasan ini kaget dan ngeliat ke arah kamar kosannya Hendra. Di situ Hasan langsung nunjuk ke arah sana kan, ke arah kamar Hendra. Dan kayak ngasih kode gitu ke Hendra sama Doni buat ngeliat juga ke arah sana. Dan pas mereka berdua ngeliat ke arah yang ditunjuk sama si Hasan, pulang udah semua. Karena mereka ngeliat itu pocong yang tadi, yang maksudnya yang kemarin itu lebih gede. Ukurannya lebih gede lagi dari sebelumnya. Dan itu pocong lagi berdiri ngeliatin mereka bertiga. Matanya itu sekarang merah dan lagi-lagi Hendra sama yang lainnya itu nge-freeze. Gak bisa buang muka, apalagi lari. Dan pas lagi fokus ngeliatin pocong itu, tiba-tiba Hendra nggak denger nih suaranya Ridwan manggil. Woi, lagi ngeliatin apaan lu pada? Di situ Hendra langsung sadar dan nengok nih ke arah Ridwan. Yang dimana si Ridwan ini masuk ke dalam kosan biasa aja sambil bawa kopi yang ada di dalam plastik. Dan pas Hendra lihat lagi ke arah pocong itu pocong udah nggak ada. Ditanya lagi tuh sama Ridwan kan, diam-diam aja lu, ngeliatin apa sih dari tadi? Kayak serius amat. Hasan terus nyuruh si Hendra sama Doni buat masuk tuh ke kamarnya sambil narik si Ridwan. Ridwan sempat kaget di situ kan, dia bingung datang-datang. Kenapa sih ini orang-orang? Hasan di situ bilang, "Dah, ntar aja. Kita obrolin di kamar." Singkat cerita, Hendra sama Doni udah sampai tuh di depan kamarnya Ridwan sama Hasan. Dan masuklah tuh mereka berempat ke dalam. Di situ Hasan langsung nutup gorden dan ngunci pintu. Dan belum sempet si Ridwan nanya lagi nih. Si Hasan cerita tuh soal yang tadi. Yang mereka bertiga ngeliat pocong gede banget di depan kamarnya Hendra sama Doni. Sampai-sampai si Hasan nunjukin ke Ridwan tuh tangannya. Bulunya udah berdiri semua. Ridwan ya kaget di situ karena selama dia ngekos di situ nggak pernah ada gangguan-gangguan yang kayak gitu yang sampai nampakin pocong. Palingnya cuma nyium bau melati. Dia bilang juga kalau dia sama Hasan itu udah ngekos di kosan itu selama 3 bulan dan dia baru denger nih kalau ada cerita horor kayak tadi yang ngeliat pocong. Nah, pas lagi cerita-cerita kayak gitu, tiba-tiba lampu mati. Ridwan langsung inisiatif tuh nyari lilin. Dia nyalain tuh senter HP-nya kan. Tek. Terus dia cari tuh di dapur yang sebelahan sama kamar mandi. FYI, kamar mandinya itu ada di dalam kamar ya. Jadi mereka nggak keluar nih. Nah, pas lagi kayak gitu, lagi nyari-nyari gini kan. Tiba-tiba itu pintu kamar mandi kebuka sendiri.
Hendra, Doni, sama Hasan ngeliat. Dan pas kebuka gitu, nggak sengaja nih, senter HP-nya Ridwan nyorot ke arah kamar mandi itu. Dan di situ udah ada pocong yang tadi. Pocong itu berdiri jelas banget, deket banget sama Ridwan. Dan Ridwan ternyata juga lihat itu, dan di situ dia teriak, "Pocong!" Nggak pakai basa-basi, nggak pakai apa-apa lagi. Mereka berempat langsung keluar semua tuh dari kamar. Mereka lari tuh, turun tangga, dan sialnya si Hendra nih yang paling belakang kan. Di anak tangga yang terakhir, dia jatuh, nyusruk tuh jidatnya, brak. Posisi tengkurap kan. Dan pas dia mau balik badan lagi ini kan, mau bangun gitu ceritanya, dek ya, dia ngelihat di atas anak tangga itu udah ada si pocong itu. Langsung berdiri Hendra di situ, dia lari, nggak bodo amat lama sama jidatnya itu kan. Dia lari tuh buru-buru nyusul teman-teman yang lain. Hendra samperin mereka tuh, dan rupanya mereka semua ini ada di warung yang jaraknya nggak terlalu jauh dari kosan. Dan mereka semua udah pada ngos-ngosan di situ. Termasuk Hendra tuh, dia ngos-ngosan, jidatnya benjol tuh gara-gara tadi. Nah, ngelihat mereka berempat yang kayak gitu, si ibu kosan ini nanya, "Kenapa, Dek? Ada apa sama kalian?" Ridwan jelasin lah tuh dari awal kan, kenapa mereka semua bisa sampai kayak begitu. Abis ngedengerin ceritanya Ridwan, si ibu warung itu langsung tarik nafas dan bilang kalau pocong yang dilihat Hendra sama yang lainnya itu adalah penunggu pohon pisang yang ada di dekat kosan itu. Dan pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba si Ridwan ini kayak mau pingsan. Dan hampir jatuh tuh ke belakang. Untung aja si Doni ini sigap nangkep si Ridwan. Nah, mereka ini sebenarnya ada niatan buat balik lagi ke kosan. Tapi kalau dipikir-pikir sama mereka nih, ntar kalau pocong itu ngeganggu lagi gimana? Nah, ngeliat mereka kayak yang balik nggak. Si ibu warung ini nyaranin, ya udah nginep aja di rumah ibu semalam. Yang emang rumahnya si ibu warung ini nggak jauh dari kosan itu. Karena ketakutan, mau nggak mau mereka semua setuju nih. Dan sebagai, karena nggak enak gitu ya, udah tawarin nginep, mereka berempat ini ngebantuin si ibu ini jualan dan sekalian nanti ngebantuin beres-beres warung. Singkat cerita, jam 11 malam. Mereka semua bantuin si ibu itu beres-beres dagangan dan abis itu mereka jalan lah ke rumah si ibu ini. Sampai di rumahnya si ibu, mereka langsung disambut nih sama suami dan anaknya si ibu ini. Dan si ibu warung itu ceritalah apa yang udah terjadi. Paginya, Hendra sama Doni mutusin buat nggak masuk kerja dulu. Dan Hasan sama Ridwan mutusin buat nggak kuliah. Karena mereka berempat masih kebayang-bayang nih sama kejadian semalam. Dan sebelum balik ke kosan, Hendra sama yang lainnya sempat diskusi bentar tuh. Diskusi tentang apakah mereka mesti ngelanjutin tinggal di kosan itu atau cabut. Dan setelah diskusi, mereka sepakat buat cabut dari kosan itu. Pas sampai di depan kosan, mereka berempat gak ada yang berani masuk tuh. Padahal posisi waktu itu udah pagi. Burung-burung udah pada bunyi, orang-orang udah pada rame tuh lewat depan kosan. Tapi mereka berempat kayak masih takut gitu. Sampai pada akhirnya Hendra mau gak mau ngeberaniin diri nih buat masuk ke dalam. Dan yang lain ngikutin tuh dari belakang. Singkat cerita, Hendra sama Doni langsung buru-buru tuh ngeberesin baju-bajunya, masukin dalam ransel kan. Karena hari itu tekad dia udah bulat. Dia mau cabut dari kosan itu karena udah gak sanggup lagi lah ngadepin yang begituan. Hasan sama Ridwan juga begitu. Dan setelah mereka kelar siap-siap, mereka samperin tuh ke kamarnya Hendra sama Doni. Pas semuanya udah selesai, mereka berempat langsung datang tuh ke rumahnya Bu Rani buat pamit cabut dari kosan itu. Bu Rani sempat nanya gitu kan, kenapa kok udahan ngekosnya? Karena kan belum 10 hari lo ngekos di situ. Hendra terus terang aja tuh, dia cerita tuh dari awal sampai akhir kan. Dan nggak denger itu Bu Rani jadi kayak agak gimana gitu kan. Beliau cuma bilang, ya maklum ya nak, kosan ibu dekat pohon pisang. Yang kata masyarakat sekitar itu ada pocongnya. Bu Rani sampai minta-minta maaf di situ. Tapi ya ini kan bukan salahnya ibu kos. Itu salah si setan aja tuh yang jahil. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu gue nih. Ya udah, singkat cerita mereka berempat pamit tuh. Dan mereka udah resmi tidak jadi penghuni kosan itu lagi. Hasan sama Ridwan pulang ke rumahnya masing-masing. Doni pulang ke Bogor, sedangkan Hendra pulang tuh ke Tangsel, ke rumahnya. Sampai di rumah dia langsung rebahan tuh kan di ruang tamu. Mamanya Hendra yang ngeliat langsung nyamperin dan nanya, loh kok udah pulang? Kenapa? Sebelum dijawab, adiknya Hendra, si Lisa, bilang paling abis diliatin setan di kosan. Di situ ya Hendra nggak ngebantah apa-apa. Dia ngeiyain apa kata-kata adiknya tadi.
Udah diceritain lah tuh kan semuanya. Nggak denger itu, mamanya Hendra langsung bilang, udah, nggak usah dibahas lagi. Yang penting, udah nggak di kosan itu lagi. Sekarang, tahun 2023, Hendra ini kerja di salah satu supermarket yang ada di kampungnya tuh, di Surabaya. Nggak lanjut kerja di PT itu lagi karena sempat kena PHK. Dan buat si Doni, kabar terakhir sih katanya dia ini kerja di sebuah kantor, jadi sekretaris di Bandung. Dan kosan itu sampai sekarang nggak tahu ya masih berdiri atau enggak. Cuma kalau masih berdiri, adakah yang berani nginep di sana? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga yang nyari kosan tidak mendapatkan kosan-kosan seperti ini ya. Kecuali kalau Anda tertarik dengan tantangan, silahkan. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita hal selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di kosan selanjutnya.